Thordvin Helftru. Di balik megahnya jalan tol yang membelah pulau, kokohnya jembatan yang menghubungkan dua daratan, terdapat sebuah bahasa sunyi yang menjadi pemandu. Seorang insinyur sedang memeriksa gulungan besar gambar konstruksi di lokasi proyek. Bahasa itu bukanlah untaian kata, melainkan goresan garis simbol dan angka tertuang di atas kertas atau layar digital. Inilah yang kita kenal sebagai gambar konstruksi. Ia adalah fondasi awal dari setiap mahakarya infrastruktur. Tanpa gambar konstruksi, sebuah proyek hanyalah gagasan tanpa arah. Ia menerjemahkan visi insinyur menjadi instruksi kerja konkret bagi pekerja. Bayangkan proyek pembangunan jalan atau jembatan tanpa gambar konstruksi. Tentu akan terjadi kekacauan. Pekerja tidak tahu di mana memulai. Gambar konstruksi bukanlah sekadar kumpulan garis dan simbol tanpa makna. Ia memiliki fungsi-fungsi vital yang menjadi pilar penopang keberhasilan sebuah proyek. Fungsi pertama dan yang paling utama adalah sebagai alat komunikasi. Ada insinyur perencana, ada manajer proyek, ada mandor lapangan, ada pekerja konstruksi. Gambar teknik menjadi bahasa universal yang dapat dipahami oleh semua pihak. Ia menyampaikan instruksi yang jelas, detail, dan terstruktur, sehingga meminimalkan risiko kesalahpahaman atau misinterpretasi yang bisa berakibat fatal dan merugikan. Fungsi kedua adalah sebagai pedoman kerja yang akurat. Gambar konstruksi adalah peta jalan bagi para pelaksana di lapangan. Berapa lebar jalan yang harus dibuat? Di mana titik pancang tiang jembatan harus ditanam? Seberapa tebal lapisan aspal yang harus dihamparkan? Semua pertanyaan teknis tersebut terjawab tuntas di dalam gambar kerja. Dengan berpegang pada gambar ini, setiap tahapan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan presisi, memastikan hasil akhir sesuai dengan apa yang telah dirancang, dan memenuhi standar kualitas serta keamanan yang disyaratkan. Selanjutnya, gambar konstruksi juga berfungsi sebagai dokumen resmi proyek. Ia menjadi catatan permanen dari desain yang telah disetujui. Dalam perjalanannya, sebuah proyek mungkin mengalami perubahan atau penyesuaian. Semua perubahan tersebut harus dicatat dan dituangkan dalam revisi gambar, yang dikenal sebagai as-built drawing atau gambar terpasang. Dokumen ini menjadi sangat penting untuk keperluan pemeliharaan, perbaikan, atau bahkan pengembangan di masa depan. Tanpa adanya dokumentasi yang rapi, akan sangat sulit untuk melacak spesifikasi asli dari sebuah bangunan yang telah berdiri puluhan tahun. Terakhir, gambar konstruksi memiliki kekuatan hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak. Dalam sebuah kontrak kerja antara pemilik proyek dan kontraktor, gambar konstruksi menjadi lampiran yang mengikat. Ia mendefinisikan secara jelas lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor. Jika terjadi perselisihan mengenai kualitas atau kuantitas pekerjaan, gambar inilah yang akan menjadi rujukan utama untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, gambar konstruksi tidak hanya memastikan kualitas teknis, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama proyek konstruksi. Untuk dapat membaca dan memahami gambar konstruksi secara efektif, kita perlu mengenali anatomi atau unsur-unsur penting yang menyusunnya. Unsur pertama yang paling mudah dikenali adalah kepala gambar atau etiket. Bagian ini biasanya terletak di sudut kanan bawah lembar gambar. Judul gambar, nama proyek, lokasi proyek, nama perencana, nama drafter, nomor lembar gambar, tanggal pembuatan. Kepala gambar adalah identitas dari sebuah lembar gambar, yang membantu kita mengidentifikasi dan mengarsipkannya dengan benar di antara ratusan lembar gambar lainnya dalam satu set dokumen proyek. Unsur krusial berikutnya adalah skala. Skala menunjukkan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Misalnya, skala 1:100 berarti setiap 1 cm pada gambar mewakili 1 cm di dunia nyata. Pemahaman terhadap skala sangatlah fundamental, karena tanpanya kita tidak akan bisa mengetahui dimensi sebenarnya dari objek yang akan dibangun. Skala memastikan bahwa proporsi bangunan yang tergambar tetap akurat, memungkinkan para insinyur dan pelaksana untuk melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan dengan tepat sebelum dieksekusi. Simbol dan notasi adalah elemen berikutnya yang menjadi kosakata dalam bahasa gambar konstruksi. Karena tidak mungkin menuliskan semua keterangan dalam bentuk teks, digunakanlah simbol-simbol standar untuk merepresentasikan berbagai jenis material, komponen, atau fitur tertentu. Beton baja, tulangan tanah uruk pohon.
Begitu pula dengan notasi, yang merupakan singkatan atau kode untuk memberikan informasi tambahan, seperti elevasi atau ketinggian, kemiringan, atau jenis sambungan. Menguasai kamus simbol dan notasi ini adalah kunci untuk dapat menerjemahkan gambar menjadi instruksi kerja yang dapat dipahami. Terakhir, namun tak kalah penting, adalah detail gambar. Terkadang, gambar utama dengan skala yang lebih kecil tidak cukup untuk menunjukkan bagian-bagian yang rumit dan memerlukan presisi tinggi. Untuk itu, dibuatlah gambar detail dengan skala yang lebih besar. Misalnya, 1:20 atau 1:10. Contohnya adalah detail sambungan antar balok baja pada jembatan. Contohnya adalah detail pemasangan tulangan beton pada struktur abutmen. Detail inilah yang memastikan pekerjaan-pekerjaan kritikal dapat dilaksanakan dengan sempurna, sesuai dengan standar rancangan. Dalam proyek pembangunan jalan, terdapat beberapa jenis gambar konstruksi yang spesifik dan memiliki fungsinya masing-masing. Jenis pertama adalah peta situasi atau site plan. Gambar ini menampilkan gambaran umum lokasi proyek dalam skala besar, menunjukkan posisi trase atau alur jalan terhadap lingkungan sekitar, batas-batas lahan, bangunan existing, sungai, fitur geografis lainnya. Peta situasi berfungsi memberikan konteks dan orientasi awal, terutama untuk pembebasan lahan dan perizinan. Jenis berikutnya, rencana horizontal atau plan view. Tampak atas alinyemen horizontal jalan, menunjukkan bentuk jalan, lurus atau menikung, jari-jari, panjang lengkung peralihan, data geometrik lainnya. Rencana horizontal adalah panduan utama surveyor untuk staking out atau pematokan sumbu jalan. Selanjutnya profil memanjang atau longitudinal profile, menunjukkan naik turunnya elevasi, area galian dan timbunan, serta data kelandaian jalan. Penting untuk perhitungan volume tanah dan memastikan drainase berfungsi. Jenis gambar fundamental lainnya, penampang melintang atau cross-section. Potongan jalan melintang tiap interval, biasanya 25 atau 50 meter, menampilkan detail bentuk dan dimensi jalan utuh. Lebar lajur, lebar bahu jalan, kemiringan normal super elevation pada tikungan, ketebalan lapisan perkerasan aspal, pondasi atas, pondasi bawah, bentuk dan dimensi saluran drainase di sisi jalan. Penampang melintang kunci menghitung volume material perkerasan dan memastikan struktur kuat menahan beban lalu lintas. Dalam proyek jalan dan jembatan di mana kesalahan sekecil apapun berakibat fatal, gambar konstruksi yang akurat adalah harga mati. Jadi, apa gambar konstruksi itu? Representasi grafis 2 dimensi dari objek 3 dimensi. Ia berisi semua informasi teknis yang dibutuhkan. Dimensi elevasi, jenis material, metode pemasangan, hingga detail sambungan terkecil sekalipun. Dalam teknik sipil, gambar ini alat komunikasi utama dan paling efektif. Ia melampaui bahasa dan latar belakang menyatukan perencana, pengawas, kontraktor, dan seluruh pihak yang terlibat dalam satu visi untuk membangun negeri. Sebelum alat berat datang, gambar dipakai untuk menghitung anggaran, menyusun jadwal dan meyakinkan investor atau pemangku kebijakan. Ia bukti bahwa rencana dipikirkan matang, detail, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sama halnya dengan jalan. Proyek pembangunan jembatan juga memiliki set gambar konstruksi yang khas dan sangat detail. Jenis gambar pertama yang fundamental adalah dena umum atau general arrangement. Gambar ini menyajikan pandangan menyeluruh dari jembatan, tampak atas, tampak samping, tampak depan. Dena umum memberikan informasi esensial seperti panjang tol bentang jembatan, lebar jembatan, jumlah pilar, serta posisi jembatan terhadap sungai atau lembah yang dilintasinya. Gambar ini menjadi acuan utama untuk memahami konfigurasi jembatan secara keseluruhan sebelum menyelami detail-detail yang lebih rumit. Selanjutnya, kita akan menemukan gambar potongan. Potongan melintang atau cross-section, dan potongan membujur atau longitudinal section. Dari sini kita bisa melihat gelagar utama, lantai kendaraan, trotoar, dan pagar pengaman atau railing. Sementara itu, potongan membujur menunjukkan irisan jembatan sepanjang sumbunya, termasuk abutment, pilar, dan detail perletakan. Struktur jembatan terdiri dari banyak sekali komponen yang harus disambungkan dengan presisi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan gambar detail konstruksi. Misalnya, detail pembesian pada pilar beton, detail diafragma pada jembatan rangka baja, atau detail sistem post-tensioning pada jembatan beton prategang. Tanpa gambar detail yang jelas, mustahil bagi para pekerja untuk merakit atau membangun komponen-komponen kompleks tersebut dengan benar, yang tentunya akan membahayakan kekuatan dan keamanan seluruh struktur jembatan. Selain detail komponen utama,
Ada juga gambar sambungan atau connection details, terutama untuk jembatan baja. Gambar ini secara spesifik menunjukkan bagaimana elemen-elemen baja seperti balok dan kolom disambungkan. Apakah menggunakan baut atau las? Di dalamnya terdapat informasi yang sangat rinci, mulai dari tipe dan ukuran baut, jumlah baut yang diperlukan, jarak antar baut, hingga spesifikasi las yang harus digunakan. Kesalahan dalam mengeksekusi sambungan dapat menjadi titik lemah dari seluruh struktur. Oleh karena itu, gambar detail sambungan ini harus diikuti dengan sangat saksama, tanpa kompromi sedikit pun. Untuk mempermudah pemahaman mengenai berbagai jenis gambar konstruksi jalan dan jembatan, menyajikannya dalam format tabel bisa menjadi cara yang sangat efektif. Tabel membantu kita memetakan informasi secara terstruktur, menghubungkan jenis gambar dengan fungsi spesifiknya, konten yang terkandung di dalamnya. Contoh penerapannya di lapangan. Dengan melihat tabel, siapapun dapat dengan cepat menangkap esensi dari setiap jenis gambar tanpa harus membaca penjelasan yang panjang. Ini alat bantu belajar dan referensi cepat bagi mahasiswa teknik sipil dan praktisi muda. Berikut contoh tabel sederhana yang merangkum informasi kunci. Tabel ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas. Perhatikan bagaimana setiap kolom saling melengkapi. Identifikasi jenis gambar, aplikasi nyatanya di proyek. Ini cara sistematis untuk mengorganisir pengetahuan kompleks menjadi format mudah dicerna. Dalam manajemen proyek, ringkasan semacam ini sering dipakai dalam rapat koordinasi untuk memastikan semua tim survei, tim desain, tim pelaksana, ia berfungsi sebagai daftar isi visual dari set gambar proyek. Memahami konsep gambar konstruksi tidak cukup hanya dengan teori. Kemampuan untuk menyajikan atau memvisualisasikan pemahaman tersebut adalah keterampilan yang sama pentingnya. Ada berbagai cara untuk mewujudkan konsep desain, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Metode paling dasar adalah melalui pembuatan gambar manual atau sketsa tangan. Menggunakan pensil, penggaris, dan kertas, seorang insinyur dapat dengan cepat menuangkan ide-ide awalnya. Membuat sketsa dena, potongan, detail penting untuk didiskusikan bersama tim, sebelum dituangkan ke dalam format digital. Seiring kemajuan teknologi, penyajian gambar beralih ke ranah digital menggunakan perangkat lunak Computer Aided Design atau CAD. Software seperti AutoCAD, pembuatan gambar dua dimensi yang sangat presisi, rapi, mudah direvisi. Keunggulan CAD, akurasi, kecepatan, kemudahan dalam berbagi file. Dari file CAD inilah gambar kerja dicetak untuk digunakan di lapangan. Lebih canggih lagi, Building Information Modeling atau BIM. Software seperti Revit, Civil 3D, membuat model 3 dimensi virtual dari jalan atau jembatan, lengkap dengan semua data dan informasinya. Selain gambar, pemahaman juga disajikan lewat presentasi. Menggunakan slide presentasi, seorang insinyur menjelaskan alur desain secara sistematis. Ia bisa menampilkan gambar-gambar kunci, menyorot detail-detail penting, menjelaskan alasan di balik keputusan desain. Presentasi efektif untuk pihak non-teknis, manajemen puncak, investor, pejabat pemerintah. Menyederhanakan informasi teknis adalah sebuah seni. Untuk pemahaman spasial terbaik, maket atau model fisik 3D. Meskipun memakan waktu dan biaya, maket memberikan gambaran intuitif. Maket berguna untuk memvisualisasikan proyek ikonik, mempelajari interaksi antar komponen struktur, alat pameran untuk publik, sketsa tangan, gambar CAD, presentasi digital, maket fisik. Semua adalah manifestasi dari pemahaman mendalam terhadap konsep gambar konstruksi. Kita telah melakukan perjalanan, menelusuri seluk-beluk rahasia di balik gambar konstruksi jalan dan jembatan. Dari pengertian dasarnya sebagai bahasa universal para pembangun, fungsinya yang vital sebagai pemandu sebagai dokumen, anatomi, jenis-jenisnya yang spesifik. Jelas sudah bahwa gambar konstruksi bukanlah sekadar pelengkap, melainkan jantung dari setiap proyek infrastruktur. Ia adalah jembatan yang menghubungkan dunia ide dan imajinasi para perencana dengan dunia nyata yang dibangun oleh tangan-tangan terampil di lapangan. Tanpanya, mustahil sebuah proyek dapat berjalan teratur, efisien, aman. Kemampuan untuk membaca, memahami, menyajikan kembali informasi dari gambar konstruksi adalah kompetensi inti bagi insan teknik sipil. Ini bukan hanya soal mengenali simbol atau mengerti skala. Ini tentang kemampuan berpikir yang sistematis, detail, terstruktur. Menguasai gambar konstruksi berarti menerjemahkan visi menjadi aksi, mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi, memastikan setiap rupiah anggaran dibelanjakan efektif, menghasilkan karya berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di era digital, cara kita membuat dan berinteraksi terus berevolusi. Kertas gambar, model 3 dimensi, BIM yang cerdas. Namun esensinya tetap sama. Ia tetap menjadi single source of truth. Investasi waktu dan tenaga mempelajari seni dan ilmu gambar konstruksi tidak akan sia-sia. Inilah fondasi untuk membangun karier yang kokoh dalam industri yang membangun peradaban. Pada akhirnya, kelancaran proyek jalan dan jembatan bergantung pada kejelasan dan akurasi gambar, serta pemahaman mendalam dari semua pihak. Ketika setiap garis, angka, dan simbol dipahami dan dieksekusi dengan benar, maka kita tak hanya membangun jalan atau jembatan. Kita membangun kepercayaan, membangun keamanan, membangun masa depan yang lebih baik. Di setiap goresan gambar konstruksi terkandung janji karya yang kokoh, fungsional, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Menguasai gambar berarti menguasai proyek. TLS, memahami konsep dasar gambar konstruksi jalan dan jembatan. Mampat Coinselas menyajikan hasil konsep dasar gambar konstruksi jalan dan jembatan. Terima kasih telah menyimak.